Episode 124, Malam Minggu 2. Ran, Kirana, seru Vino sambil berlari, namun Nurul tak menghiraukannya. Alisa Kirana, Nurul, ia menaikkan suaranya tapi tetap tak digubris, Nurul malah semakin cepat berjalan. Sayang, pekik Vino. Jedar, telinga Nurul seperti dihampiri geledek karena mendengar kata, sayang, ia berbalik badan dan menatap Vino dengan mata melotot. Bapak mau Nur lempar nampan. Enggak, maunya dicium, ujar Vino sambil memainkan matanya, iya sini, Nur cium pakai nampan. Vino menarik paksa Nurul ke tempat yang agak sepi, nurut atau saya bilang nih ke Tante Rianti kita pacaran, ancamnya. Bilang aja, enggak takut. Nurul menabok tangan Vino dengan nampan berbahan stainless itu, oh, kamu senang ya pacaran sama saya. Vino menghadang Nurul yang hendak berbalik dengan dada bidangnya. Bisa mingkem enggak pak? Enggak, minggir pak. Nurul mendorong tubuh Vino, ia hampir jatuh karena di belakangnya ada kolam ikan, namun Nurul sekuat tenaga menarik kemeja Vino agar ia tak jatuh hingga membuat beberapa kancingnya lepas. Beruntung Vino tak jadi jatuh, dadanya yang setengah terbuka malah berpapasan langsung dengan wajah Nurul. Sontak saja Nurul membelalakkan matanya karena melihat dada kekarnya Vino. Kamu dengar detak jantung saya Ran? Bisik Vino sambil melingkarkan tangannya ke pinggang Nurul. Nurul mendongakkan pandangannya, namun ternyata pemandangan di atas lebih mendebarkan lagi karena wajah Vino yang basah kuyup karena keringat. Jedak-jeduk dar, jantung Nurul hampir meledak karena pemandangan mendebarkan itu. Mau pingsan tapi nggak bisa, tetap sadar tapi rasanya seperti mau pingsan. Bibirmu cantik. Vino membelai lembut bibir bawah Nurul dengan ibu jarinya, lalu ia menjilat ibu jarinya. Manis. Nurul mematung tak berdaya di hadapan Vino, please, pingsan Nur, pingsan aja Nur, namun entah kenapa ia tak bisa pingsan. Akan lebih baik jika pingsan di situasi ini pikirnya, what are you doing? Tanya Steve papanya Vino yang entah muncul dari mana. Vino spontan melepaskan tangannya dari pinggang Nurul, barulah Nurul mendapatkan kekuatannya dan langsung berlari secepat mungkin dari sana. What are you doing? What are you doing? Ganggu aja lu bule nyasar. Nggak lihat apa anaknya lagi usaha, sewot Vino dengan suara medok meledek sang papa. Apa yang kau lakukan dengan anak kecil? Cak, kau ini. Steve geleng-geleng kepala lalu pergi meninggalkan anak bujang tuanya. Hubungan mereka memang seperti teman sebaya, bukan seperti anak dan papa. Vino kembali ke depan dengan raut wajah kesal, dasar aki-aki gondrong nggak punya adab, nongol tiba-tiba bikin malu aja lu, gerutunya. What? Steve tak mengerti perkataan anaknya itu, nothing papa, you're very handsome, ohohoho, of course, sahut Steve percaya diri. Vino kembali duduk ke tempat teman-temannya masih dengan baju terbuka hingga menampakkan seluruh dadanya. Gila, diapain kamu sama aki-aki bule itu? Ejek teman-temannya Vino sambil tekek-kekeh. Sembarangan kalian, babeku itu. Ups, iyanya. Sorry Vin, terus bajumu kenapa? Abis nakutin kupu-kupu tadi, sahut Vino tersenyum nakal. Nih, spesial untuk bumilku. Farhat memberikan sepiring jagung dan ayam yang ia panggang sendiri untuk menjaga kesterilannya. Terima kasih papa, balas Melisa tersenyum manja, sini mas suapin. Haha, malu ih, jangan malu-malu, nanti cantik kamu nambah loh. Ah, masa iya mas? Kalau gitu Melisa mau malu terus biar makin cantik, kamu itu mau gimana pun tetap cantik kok sayang. Farhat mengecup kening Melisa cukup kuat hingga Melisa hampir terjungkal. Pelan-pelan dong mas, kalau Melisa kejungkal kan nggak lucu, hahaha iya maaf, anak-anak papa sini cium juga. Farhat menciumi perut Melisa dan langsung mendapat tendangan kecil dari si Dimdim. Ketagihanlah si Farhat membuat si Dimdim terus menendang-nendang. Di sisi lain, sini aku potongkan. Riko merebut pisau dari tangan Mila. Aku aja, kau sana saja balik sama teman-teman yang lain, lihat tuh. Riko menunjuk semua orang yang sedang asik menyuapi istri dan anaknya. Ada sekitar 12 pasutri di sana termasuk orang tua Vino dan Farhat. Mila mengedarkan pandangannya, memang semua berkumpul jadi satu duduk kesehan di atas tikar. Tapi masing-masing sibuk dengan istrinya karena momen ini identik dengan malam minggu.
Sedangkan Vino dan para Jones lainnya memasang wajah jengah melihat adegan di depan mata mereka. Bian saja sampai ikutan gigit jari melihat keromantisan para pasutri itu. Nurul dengan wajah panas dingin duduk di dekat Dika, tak jauh di depannya ada Bian dan Vino. Mereka serempak menyuapkan potongan ayam kepada Nurul. Nurul kebingungan dan gugup, tentu saja ia malu karena banyak keluarganya di sana. Secara bersamaan pula Farhat memakan suapan Vino sementara Dika memakan suapan Bian. Makan ya makan, tapi nggak usah dijilat juga kali tanganku, jijik ucap Vino. Ia mengelap jarinya menggunakan tisu, nggak sengaja, tapi nikmatkan. Ledek Farhat. Vino mendengus kesal dan mengangkat bibir atasnya. Sementara Bian gugup dong, niatnya nyuapin Nurul malah abangnya yang mangap. Lagi. Tawar Bian agar suasana tak canggung, boleh, pakai sambelnya ya pak. Sahut Dika tertawa kecil, jarang-jarang kan disuapin dosen sendiri. Hoek, Mila memuntahkan makanannya secara tiba-tiba sementara Riko menadahinya dengan kedua tangan. Kau tidak apa-apa, tanya Riko panik, sepertinya asam lambungku kumat. Mila meringis, seketika tubuhnya panas dingin seperti orang demam. Jangan-jangan Bu Mila hamil, celetuk Melisa. Mila langsung melotot tak percaya. Enggak mungkin, kami kan baru melakukannya beberapa kali, masa iya cepat banget. Batinnya tak yakin. Riko sudah membasuh tangannya di wastafel dekat situ, apa tandanya orang hamil begitu? Huki, baru saja duduk, Riko kembali harus menadahi muntahan Mila lagi. Kau yakin tidak apa-apa? Riko semakin panik, tidak apa-apa gerah. Maaf ya semuanya, maaf, Mila merasa sudah mengacaukan acara makan-makan itu. Beruntung sebagian besar orang sudah siap memakan makanannya. Walaupun memang menjadi sedikit kacau acaranya, ambilkan tas saya di kursi belakang ya, pintanya pada Nurul. Iya pak, apa ada kamar kosong di dalam Pak Farhat? Farhat, ada. Bian, tolong bawa istrinya ke dalam ya pak. Riko pun bergegas membopong Mila ke rumah Rianti. Dalam sekejap Mila tampak sangat lemas dan pucat, keringat juga terus mengucur dari dahinya. Aku akan memperlakukanmu dengan baik jika kau tidak apa-apa, ucap Riko. Ia merasa sangat khawatir dengan keadaan. Mila yang mendadak drop itu, pak, tasnya. Nurul menyerahkan tas kerjanya Bian, nafasnya tersengal-sengal karena mengejar Bian. Makasih sayang, ucapnya tanpa sadar, lalu ia segera berlari menyusul ke dalam rumah. Nurul seketika ngebuk dan merasa otaknya perlu diinstal ulang mendengar Bian memanggilnya sayang.